Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan inayah, hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ditetapkan dan diteguhkan di atas Islam dan juga diteguhkan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat Islam tidaklah akan sempurna melainkan dengan nikmat sunnah. Sebagaimana nikmat sunnah pun tidak akan memiliki arti manakala kita tidak di atas Islam. Maka dua nikmat ini merupakan nikmat yang sangat agung, yang dengannya para ulama menyebutkan berkata Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, qala Al-Fudail ibn Iyad, tuba liman mata 'ala al-islami was sunnah. Berbahagialah orang-orang yang Allah wafatkan dia di atas Islam dan juga di atas petunjuk sunnah, di atas petunjuk Islam dan juga sunnah. Kata beliau, fa idza kana kadzalik falyukthir min qawli ma syaa Allah. Maka apabila didapati perkara yang demikian ini, maka hendaknya dia memperbanyak kalimat masya Allah. Karena apa atau ketika seseorang
ketika seorang hamba ditetapkan oleh Allah di atas Islam dan di atas sunnah, ini semata murni karena kehendak Allah, karena takdir Allah, karena hidayah Allah, dan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau katakan, tuba, sungguh berbahagia orang-orang yang Allah wafatkan dia di atas Islam, kemudian juga di atas sunnah, bukan hanya semata di atas Islam saja. Karena disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Marwazi, beliau bertanya kepada Imam Ahmad, atau beliau berkata kepada Imam Ahmad, bertanya sekaligus mengabarkan kepada Imam Ahmad, man mata 'alal Islam, apakah orang yang mati dalam keadaan Islam, mata 'ala khairin, apakah dia mati di atas kebaikan? Maka di sini yang perlu kita perhatikan jawaban Al-Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahlus Sunnah, yang dimana ketika beliau saat itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya seorang ulama yang teguh di atas akidah Ahlus Sunnah, sungguh akidah Islam ini sudah hilang dengan munculnya paham atau kelompok yang menamakan dirinya dengan Mu'tazilah pada saat itu. Maka beliau menjawab, faqala lahu Ahmad, maka Imam Ahmad berkata kepada Imam Al-Marwazi, uskut, diam kamu. Berarti menunjukkan pertanyaan beliau tadi, bahwasanya apakah orang yang mati meninggal di atas Islam itu meninggal di atas kebaikan? Beliau katakan diam. Ini menunjukkan apa? Ada yang lebih baik, ada yang lebih baik. Bahkan orang atau seorang muslim bisa jadi nanti di akhirat dengan maksiat dan dosanya dia masih harus melewati apa? Hukuman dulu. Maka beliau mengatakan, man mata 'alal islami was-sunnah, maka barang siapa yang dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas Islam, di atas petunjuk Islam dan juga di atas petunjuk sunnah, mata 'alal khairi kulli, maka dialah orang, dialah hamba yang Allah wafatkan di atas semua kebaikan. Dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Di atas semua kebaikan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memohon dan mengharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesudah Allah tunjukkan kita di atas Islam, mengenal Islam, maka kita butuh ditunjukkan dan dibimbing untuk mengamalkan dan menjalankan Islam ini di atas apa? Petunjuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, man mata 'alal islami wa sunnah mata 'alal khairi kulli, mata wa huwa 'alal khairi kulli. Siapa yang dia meninggal di atas Islam dan sunnah, maka dialah yang mati atau meninggal di atas semua kebaikan. Masya Allah. Disinilah perhatian para ulama kita, yang mereka betul-betul berusaha menegakkan dan mendakwahkan Islam di atas petunjuk sunnah Nabi SAW, tidak di atas petunjuk selain
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak manusia yang mereka mendakwahkan Islam, mengamalkan Islam, menjalankan Islam, tapi tidak mengikuti petunjuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan bagaimana para ulama kita yang mereka thiqah dan mereka kokoh di atas petunjuk sunnah, mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diwafatkan di atas Islam dan juga di atas sunnah, tidak sebatas diwafatkan di atas Islam saja. Di antaranya yaitu perkataan diriwayatkan dari Abdullah ibn Urwah qala, Abdullah ibn Urwah beliau berkata, sami'tu Yusuf ibn Musa al-Qattan yuhadditsu anil Auza'i. Aku pernah mendengar dari Yusuf ibn Musa al-Qattan meriwayatkan dari al-Imam al-Auza'i annahu qala, al-Imam al-Auza'i pernah berkata dan mengabarkan, ra'aitu rabbil izzati fil manam. Beliau menceritakan pernah suatu ketika beliau mimpi dan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan mimpinya seorang yang saleh. Ini mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala. Faqala li, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Imam Al-Auza'i pada saat mimpinya beliau tersebut, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, karena nama beliau Abdurrahman, antal ladzi ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Engkaukah orang yang senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari perkara yang munkar? Dan yang dimaksud menyeru yang ma'ruf dan melarang yang dari yang munkar adalah apa? Mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara itu tidak dikatakan ma'ruf ketika tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dikatakan mengingkari kemungkaran itu merupakan mengingkari yang benar kalau cara mengingkarinya tidak mengikuti petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka Imam Al-Auza'i mengatakan dalam mimpinya, menjawab, bifadlika ya Rabb, semua itu semata karena apa? Karuniamu. Jadi beliau bisa mendakwahkan Islam di atas sunnah ini semata karena apa? Keutamaan, karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, tsumma qultu, kemudian aku berkata, ya Rabb, wahai Rabb, amitni 'alal Islam. Faqala was sunnah. Ya Allah, ya Rabb, wafatkanlah aku di atas Islam dan juga di atas sunnah. Masya Allah. Mereka mengatakan demikian dan meriwayatkan ini dalam rangka untuk menunjukkan betapa besarnya, pentingnya as-sunnah di dalam kita beragama Islam. Kemudian juga berkata, Talhah ibn Ubaidillah al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Jauzi di dalam Manaqib al-Imam Ahmad. Talhah ibn Ubaidillah al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala berkata, wafaqa rukuba Ahmad ibn Hanbal fi safinah fakana yutilu sukut.
pernah suatu ketika aku berbarengan naik perahu, naik kapal bersama Al-Imam Ahmad. Suatu ketika apa? Beliau pas naik kapal ternyata berbarengan dengan Al-Imam Ahmad. Dan sepanjang perjalanan beliau mengabarkan fakana yutilus sukun. Diam. Sepanjang perjalanan Al-Imam Ahmad banyak diam. Banyak diam. Fa idza takallama, dan ketika beliau berbicara, qala, beliau mengatakan, Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan juga di atas sunnah. Dan beliau juga pernah mengatakan dalam doanya juga, yaitu Imam Ahmad masih, wa kana Imam Ahmad yaqulu fi du'ai. Beliau pernah berdoa dalam salah satu doanya, amatanallahu 'alal islami was sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas Islam dan juga di atas sunnah. Maka inilah pentingnya peran sunnah atau cara beragama Islam yang benar. Maka di dalam kita beragama Islam ini harus mengikuti petunjuk yang benar. Maka barang siapa yang dia mengklaim dirinya di atas Islam dan petunjuk yang benar, namun tidak mengikuti petunjuk sunnah Nabi SAW, maka dia belum dikatakan beragama Islam dengan benar. Bahkan di sini menunjukkan bahwasanya kita hendaknya juga banyak-banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat Islam dan mulai mengenal dan mempelajari sunnah, kita meminta kepada Allah agar Allah wafatkan kita di atas Islam juga di atas sunnah. Allahumma amin. Ini sedikit sebagai motivasi untuk kita semuanya. Karena ketika kita mengharapkan sebagaimana doa-doa yang dicontohkan dan yang diajarkan oleh para ulama kita tersebut, agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar Allah berikan kepada kita diwafatkan di atas Islam dan sunnah, maka tidak bisa melainkan dengan jalan menuntut ilmu. Maka inilah jalan satu-satunya yang bisa memudahkan kita, mengantarkan kita untuk bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan di atas Islam dan sunnah, maka dengan jalan menuntut ilmu. Karena sunnah ini hanya akan bisa kita tegakkan yang pertama adalah dengan kita mempelajarinya. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita di pembahasan tentang kemarin membahas tentang dalil-dalil tentang keutamaan agama Islam ini. Maka secara umum Islam memerintahkan hambanya, memerintahkan umatnya agar berakhlak yang mulia, bermoral baik, dan melarang dari berakhlak yang buruk. Islam juga memerintahkan setiap perbuatan baik dan melarang dari perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk senantiasa berbuat adil dan berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar.
dan juga permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan pengajaran kepada kalian agar kamu dapat mengambil pelajaran, agar kita mengambil pelajaran darinya. Karena kebaikan sumbernya adalah dari Islam, dan landasan Islam bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan Al-Quran dan As-Sunnah akan bisa kita pahami dengan apa yang telah dijelaskan dan ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, kemudian dari tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Kemudian kita masuk dalam pembahasan Islam dibangun di atas 5 pondasi. Islam dibangun di atas 5 dasar. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar. Tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Mungkin kalau di kitab di situ disebutkan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Maka di sini sebagaimana yang pernah kita membahasnya dan kita menjelaskannya, maka makna yang lebih tepat adalah apa? Tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar. Tidak ada, kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna yang lebih tepat, makna yang pas dengan kalimat la ma'buda bihaqqin. La, tidak ada, ma'buda, sesembahan yang disembah, bihaqqin, dengan benar, illallah, melainkan hanya Allah. Tapi kalau diartikan tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar, maka ini kurang tepat. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi saya ulangi, makna la ilaha illallah yang benar adalah apa? Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, kemudian yang terakhir wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah.
Dalam riwayat yang lain disebutkan liman istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang diberikan kemampuan. Maka rukun Islam ini wajib diimani, diyakini dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan kita tidak akan pernah mungkin mampu mengamalkan rukun Islam ini kalau kita tidak memahaminya. Dan kita tidak akan mungkin memahaminya kalau tidak mempelajarinya. Kita tidak akan mungkin, saya ulangi, tidak akan mungkin kita memahaminya dengan benar kalau kita tidak mempelajarinya. Maka rukun yang pertama yaitu persaksian tentang syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu an la ilaha illallah, kesaksian bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada sesembahan. Kalau diartikan la tadi tidak ada. Ma'buda ilaha diartikan dengan ma'bud. Ma'bud itu artinya adalah yang disembah. Berarti apa? Sesembahan yang disembah. Bihaqqin, dengan benar. Dengan benar, illallah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita diperintahkan dalam persaksian kita ini, yang pertama la ilaha illallah, yaitu kita diperintahkan untuk mempersaksikan bahwasanya sesembahan atau semua sesembahan yang disembah itu apa? Batil. Semua sesembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Maka kita diperintahkan untuk meyakini dan mempersaksikan bahwasanya semua sesembahan yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Karena kita tidak sempurna pengakuan kita bahwasanya Allah lah itu yang disembah kalau kita belum mengakui, belum mempersaksikan bahwa semua sesembahan selain Allah itu adalah batil. Inilah yang dimaksud dengan makna an-nafyu, meniadakan. Maka apa yang dimaksud dengan meniadakan di sini? Yaitu kita meyakini dan mempersaksikan bahwa semua sesembahan yang ada selain Allah yang disembah oleh manusia semuanya adalah batil. Kalau kita sudah meyakini bahwasanya semua sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia adalah batil, maka di sini hati ini seharusnya mulai apa? Mulai tidak ada atau mulai lepas ikatan dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak ada lagi keterkaitan, tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi hubungan dengan mereka, sehingga menjadikan kita butuh, bergantung, bersandar kepada mereka. Tapi ketika kita artikan tidak ada sesembahan yang berhak disembah, maka persaksian, pengakuan sesembahan selain Allah adalah batil itu belum nampak dan tidak ketemu. Niki kalau kita ngartikan bahwasanya la ilaha illallah tadi itu artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, berarti kita belum mengakui dan belum mempersaksikan bahwasanya semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah itu batil, karena di situ tidak ada kata hak, tidak ada kata benar di sana. Pengakuan yang hak tadi bihakin, dengan benar, disembah dengan benar, berarti apa?
Ya semua sesembahan batil. Ini. Atau kalau kita pulangkan kepada konteks asalnya, bihaqqin ini itu khabar dalam bentuk syibhul jumlah. Kalau dalam istilahnya apa? Susunan bahasa Arabnya. Maka ketika khabar ini berupa syibhul jumlah, kalau kita bentukkan berupa isim dhahir, maka apa? Asalnya adalah haqqun, la ma'buda haqqun. Tidak ada sesembahan yang disembah atau tidak ada sesembahan yang benar. Berarti semua sesembahan batil. Maka ini makna yang harus muncul pertama kali. Kemudian sesudah ini dipahamkan bahwasanya semua sesembahan selain Allah itu batil, maka mengharuskan pengakuan ilah yang hak, sesembahan yang benar, sesembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala, dan pengakuan sesembahan yang hak, yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala ini mengharuskan penghambaan, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tidak ada sesembahan selain Allah yang memiliki hak, yang memiliki andil sedikit pun untuk kita berikan ibadah kita kepada mereka. Karena apa? Kita tadi sudah katakan mereka adalah ilah yang batil, sesembahan yang batil. Maka bagaimana mungkin mereka memiliki hak, memiliki andil atas ibadah yang kita kerjakan, sedangkan apa? Mereka tidak pernah dan tidak pernah ikut andil, ikut campur dalam menciptakan kita, tidak pernah ikut campur dan turut andil dalam menguasai kita, merajai kita, dan juga mengatur kita, memberikan rizki kepada kita. Maka Tuhan selain Allah tidak ada yang pernah apa? Ikut campur dalam masalah ini. Dan yang bersendiri dalam penciptaan kita, penguasaan terhadap diri kita, dan juga yang menetapkan rizki bagi kita, bahkan hidup dan mati kita, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah ini pengakuan harus dijelaskan. Kalau orang Arab mereka langsung paham. Kalau kita butuh dijelaskan dahulu ini, tidak ujuk-ujuk langsung apa? Kita memberikan ibadah. Karena makna dari tidak ada sesembahan yang berhak disembah, maka intinya di sini adalah apa? Kita harus memberikan ibadah kepada Allah saja, tanpa tahu sebabnya mengapa kita harus memberikan ibadah kita kepada Allah. Ini alasannya. Tapi ketika kita artikan tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar, atau tidak ada sesembahan yang benar, maka akan muncul pemahaman yang benar di sini. Bahwasanya kita harus meyakini dulu bahwa di sana ada sesembahan yang disembah oleh manusia, dan semuanya adalah sesembahan yang batil, yang mereka tidak sedikit pun memiliki hak untuk kita berikan sesembahan dan ibadah kita kepada mereka. Ini terkait dengan persaksian yang pertama, atau sebelum masuk persaksian syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo barangkali ada yang tanyakan tentang makna ini. Makna syahadatu an la ilaha illallah. Jadi makna yang benar napa? Iya, tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar, melainkan hanya Allah. Nah, tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar,
melainkan hanya Allah. Itu kalau mengikuti redaksi la ma'buda bihaqqin. Namun kalau kita ikuti redaksi pakai jumlah la ma'buda haqqun illallah, la ma'buda haqqun, bukan la ma'buda bihaqqin. Dan kedua makna ini sama-sama benar. Bahkan yang lebih mendekatkan makna kepada kita itu jumlah yang la ma'buda haqqun, langsung tegas dan jelas. Tidak ada sesembahan hakun yang benar. Berarti apa? Semua sesembahan tidak benar. Berarti batil, salah. Semua sesembahan batil. Semua sesembahan yang disembah selain Allah oleh manusia adalah sesembahan yang batil. Ini kalau kita mau merenungkan dan memulangkannya kepada susunan dalam bahasa Arab. Adapun kalimat kata berhak, maka ini kalau kita pulangkan kepada arti, maka ini enggak ketemu nanti. Dan nanti tidak akan ketemu an-nafyu wal itsbat. Yang ketemu cuma al-itsbat saja. An-nafyuna tidak ketemu. Allahu a'lam bishawab. Ini apa? Kalau kita mau pahami dan telusuri mana yang dengan benar. Jadi bisa diartikan tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Atau yang pakai hakun tadi, tidak ada sesembahan yang benar melainkan hanya Allah. Berarti sesembahan yang benar hanya Allah. Atau kalau mau disempurnakan dengan tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Karena pengakuan dan persaksian bahwasanya ilah yang hak, ilah yang benar hanya Allah mengharuskan apa? Mengharuskan kita hanya memberikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, adalah hamba serta rasulnya, merupakan keyakinan yang mantap, merupakan keyakinan mantap yang diwujudkan dengan lisan atau yang diungkapkan dengan lisan. Dengan kemantapannya itu seakan-akan ia dapat menyaksikannya. Jadi kesaksian syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh merupakan keyakinan yang mantap yang diungkapkan dengan lisan dengan kemantapannya. Jadi ketika kita mengucapkannya, kita betul-betul yakin dengan maknanya, dengan konsekuensinya, dengan kandungannya. Karena di dalam syahadatu Allah ilaha illallah itu ada makna yang pertama, kemudian ada rukun, dan sebelum rukun ada syaratnya. Ada syaratnya. Maka syahadat atau kesaksian merupakan satu rukun. Kesaksian syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah satu rukun. Padahal yang disaksikan itu ada dua hal. Yang disaksikan adalah dua hal. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika kita tadi mengharuskan ibadah, jadi pengakuan persaksian bahwasanya ilah yang hak, Tuhan yang benar hanya Allah, maka mengharuskan kita apa tadi? Memberikan ibadah kita, penghambaan kita hanya kepada Allah.
Maka ibadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan benar dan dianggap benar manakala kita masuk di sana apa? Persaksian yang kedua, syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu kita menghambakan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang tadi kita sampaikan di awal, di mana Islam, nikmat Islam ini harus dibarengi dan diiringi dengan apa? Sunnah. Karena kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan seluruh kebaikan yang ada dalam Islam ini tanpa petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu dulu dah Allah. Ini pembahasannya. Dan ini pembahasannya akan diulang lagi insya Allah nanti di pembahasan yang kedua tentang makna dua kalimat syahadat. Karena memang penjelasan ini butuh diulang dan butuh diyakinkan lagi. Karena sekali lagi selama ini kita mengatakan dan mengucapkan bahkan mempersaksikan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, namun kita belum memahaminya, khususnya dari sisi maknanya tadi. Khususnya dari sisi maknanya. Dan dari mana di situ ada syarat-syaratnya dan ada rukun-rukunnya. Dan syarat ini diambil dari kalimat asyhadu. Orang yang mempersaksikan la ilaha illallah harus memenuhi persyaratan supaya persyaratannya diterima. Maka yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu, mengetahui. Apa yang harus diketahui dari la ilaha illallah pertama kali? Maka di sini masuk di sana mengetahui tentang makna la ilaha illallah yang benar. Makna la ilaha illallah yang benar. Dan makna la ilaha illallah ini akan kita bisa pahami dengan benar kalau kita kembalikan kepada susunan la ilaha illallah ke dalam kaidah bahasa Arabnya. Dan sebelum saya tutup dari sisi kaidah bahasa Arab, huruf la di dalam kalimat la ilaha illallah, huruf lam, la di sini namanya adalah la an-nafiyatu lil jinsi, lam yang tugasnya dia namanya menafikan an-nafiyatu lil jinsi. Maka fungsinya lam di sini meniadakan seluruh jenis. Jenis apa? Jenis ilah, Tuhan. Berarti menunjukkan Tuhan itu banyak jenisnya. Sesembahan itu banyak jenisnya. Ada batu, ada patung, ada kuburan, ada tempat keramat, ada pohon, ada apa lagi? Manusia, ada malaikat, ada jin. Ini, itu semuanya yang diagungkan selain Allah maka masuk ke dalam ilah, ke dalam jenis ilah, ke dalam jenis sesembahan di sini. Maka ini semuanya dari kata la ini saja. La itu artinya kan tidak atau meniadakan tadi. Maka semua jenis ilah ini harus ditiadakan. Dan cara meniadakannya bagaimana? Maka tadi ada kata hakun atau bihakin.
Ada kata apa? Hakun. Yang dimana makna hakun itu adalah benar, dan lawan dari hakun adalah apa? Batilun. Lawan dari hakun adalah batilun. Berarti semua jenis ilah, semua jenis sesembahan yang disembah selain Allah ini harus diyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya apa? Semuanya mereka adalah batil. Ini hukumnya boleh apa napa? Meyakini semua sesembahan selain Allah itu batil, hukumnya napa? Wajib, harus. Berarti kalau meyakini semua sesembahan itu batil, maka pertama kita juga harus meyakini bahwasanya Tuhan jenis Tuhan di sini tadi, jenis sesembahan di sini jumlahnya pinten? Pak, banyak sekali jumlahnya. Dan kita harus meyakini jumlah yang banyak ini tadi, dari semua jenis sesembahan dan Tuhan-Tuhan, kita meyakininya sebagai Tuhan-Tuhan dan sesembahan yang batil. Baru kita katakan illallah nanti. Berarti apa? Yang benar dari sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia hanyalah Allah. Dan Allah lah yang berhak di sini baru apa? Kita berikan ibadah. Jadi ibadah kita ini hanya kita tujukan dan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sedikit. Insyaallah nanti kita akan ulang lagi insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.